Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aziza Lili Rosita dan teman saya Nadia Alfitria dan Nila Ferry Asmarita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karakteristik Kepribadian Guru sebagai Pembimbing. A. Konsep guru sebagai pembimbing. Yang pertama, pengertian guru pembimbing. Guru pembimbing atau konselor adalah seorang guru yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman. 2. Syarat-syarat guru pembimbing. Yang pertama, harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Yang kedua, kestabilan di dalam psikisnya. Yang ketiga, sehat jasmani. Yang keempat, seorang guru pembimbing harus mencintai pekerjaannya. Yang kelima, mempunyai inisiatif yang baik. Yang keenam, harus ramah. Dan yang terakhir, bisa menjalankan prinsip dan kode etik. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab guru pembimbing. Yang pertama, seorang guru pembimbing harus melaksanakan program bimbingan secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan masalah siswa. Yang ketiga, melaksanakan modal bimbingan atau karir. Yang keempat, mencatat segala hal yang menyimpang. Yang keempat, fungsi guru pembimbing. Yang pertama, fungsi preventif atau fungsi untuk menjaga agar anak-anak tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, fungsi preservatif, yaitu fungsi menjaga keadaan yang sudah baik agar tetap menjadi baik dan tidak menjadi buruk. Yang ketiga, fungsi korektif atau kuratif, yaitu fungsi mengadakan konseling untuk anak-anak yang mengalami kesulitan. Yang kelima, peran guru pembimbing. Guru sebagai konselor. Yang kedua, guru sebagai konsultan. Yang ketiga, guru sebagai perubah. Dan yang keempat, guru sebagai agen prevensi primer. Dan yang kelima, guru sebagai pembimbing. Penjelasannya bisa teman-teman baca di dalam PPT atau makalah. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Alfitria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian guru dan peran guru dalam pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian guru. Karakteristik kepribadian guru termanifikasi dalam bentuk sikap dalam berinteraksi dengan siswa di kelas. Guru yang baik dan efektif akan memperlihatkan sikapnya terhadap siswa sebagaimana dijelaskan, yaitu yang pertama, kesediaan untuk menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, kemampuan berempati peka terhadap kebutuhan siswanya. Yang ketiga, kemampuan untuk mempersonalisasikan pengajaran mereka. Yang keempat, sikap menguatkan yang apresiatif. Yang kelima, gaya mengajar yang hangat dan menyenangkan bagi siswanya. Yang keenam, mampu menata dan mengelola emosi. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran yang mendidik. Dalam kaitannya, peran guru dalam pembelajaran memiliki beberapa peran. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas yang kaya dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan. Yang ketiga, menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Yang keempat, berperan sebagai seseorang yang membantu, yang mengarahkan, dan memberi penegasan, memberi jiwa, dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah, dan gairah pada siswa.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nila Ferry. Baiklah, selanjutnya tentang kompetensi guru pembimbing atau konselor. Untuk menjadi konselor, seorang guru pembimbing di sekolah harus memiliki 2 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi akademik, yakni landasan ilmiah dari giat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Adapun kompetensi ini terdiri dari yang pertama, mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Yang kedua, menguasai khasana teoritik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan ahli bimbingan konseling yang memandirikan, yaitu merancang program bimbingan dan konseling dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Untuk kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional konselor yang terbentuk melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai tersebut dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui program pendidikan profesi konseling. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.